Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik dan hidayahnya lah pada hari ini Allah, kelas kita ini adalah kelas yang ridhoi, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Jangan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama kalau kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami persilahkan. Masih Buyun. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul penuh dengan perjuangan. Barusan udah pakai kode. Ya, sabar insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi jinni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyan wa hifdan wal mursalin wal ilhaman malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah. Allah mudahkan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Allah meridhoi karena Al-Qur'an kita terus belajar ya. Siapa yang belajar Al-Qur'an, insya Allah Allah itu akan mudahkan. Walaqad yasarnal Qur'ana ya, ada di dalam surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat, mudah ya untuk kita pelajari. Fahal, maka hal siapa yang mau mempelajarinya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Qamar 4 kali berturut-turut sama. Maksudnya bukan berturut-turut berurut ya, bukan berulang-ulang. Di surat Al-Qamar itu surat ke-54 dikatakan bahwa Al-Qur'an itu mudah ya.
Jadi kalau sudah bilang kita susah, berarti itu ya susah. Tapi kalau kita mudah, insya Allah Allah mudahkan. Gitu. Seperti itu ya Bun ya. Nah, kalau kita sudah paham begini, nah kan kita tuh takut hari kiamat, takut hari hisab. Nah, makanya kita jangan tertidur. Tertidur di sini maksudnya apa? Bukan tidur tidur istirahat bobo kayak gitu, bukan, tapi banyak yang Malas. malas. Nah, jadi lawan rasa malas itu kita lawan. Jangan sampai tertidur lama gitu. Pelajaran itu jangan ditidurin. Nah, bagaimana cara ngebangunkannya? Yaitu dengan banyak murojaah. Gitu, Bun. Amin, semangat. Nah, semangat ya, Bun ya. Insya Allah. Ya. Ini Kita yang di surah Al-Qamar berapa ayat di situ ya Ustazah? Al-Qamar 4. Ayat Oh, ada 17. 4 ya? Ayat 17, ayat Oh, 22, ayat 32, ayat 40. oh iya, Tuh, iya, iya, iya. semuanya kayak gitu. Mm. Ya. Al-Qamar itu Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Al-Qamar, bulan. Tapi di dalamnya itu mudah katanya Al-Quran itu. Ya, sampai 4 kali. Ayat 17, 22, 17, 22, 32, 32 32, 40. sama 10. 40. Iya, insya Allah. Ya, jadi jangan ada kata-kata susah, pusing, pakai kode-kode juga. Jangan. Jadi ternyata Bun, untuk menghafalkan Al-Quran itu kan kata Allah di situ apabila telah dibaca, nah, lalu ikuti. Kalau nggak salah di grup ini sudah disuruh ya sama Boneng itu coba hafalkan surat Al-Qiyamah 4 ayat saja, yaitu ayat 16, 17, 18, sama 19. Ada yang sudah hafal? Insya Allah. Bisa? Iya. Jadi Insya Allah. silakan Bunda kalau mau di ini. Kodenya dulu apa? 16. Enggak. Nah, itu yang sering lupa-lupa tuh. 16. Al-Qiyamah itu surat ke-75 ya. Iya. Nah, itu Mbak, Bu Nur itu banyak dari bukan Bu Nur aja. Bu Rahma, Bu Yayat gitu ya. Kenapa setiap ditanya yang ayat langsung blank gitu? Karena belum mau memulai begini. 16. Jadi kita cerita dulu. 16 tolong lidah TL. Tolong lidah ya. Jangan Jangan terlalu cepat-cepat. membaca Al-Qur'an ingin menguasainya. Kan gitu. Itu aja dulu, nggak usah dulu ke ayat. Terus TJ, Tuhan jadinya itu ya, Tuhan jadikan ayat-ayatnya itu pengennya nempel di hati ini, paham gitu. Tuhan itu jadinya pengennya paham apa yang dibacanya itu mengerti. Terus yang 18-nya apa TB, terus baca Al-Quran itu ya, terus baca lalu ikuti. Nah, jadi memang orang itu selalu membacanya tuh gini katanya, karena ada hadis ini Bu, hadis Tirmidzi 2910 ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi asyrum. Nah gitu ya. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf itu di alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kalikan
30 jadi 30. Nah, lalu dikalikan ibu baca beribu-ribu huruf. Nah, kayaknya cukup deh kayak gitu aja. Nah, karena kata hadis ini ya. Nah, itu. Tapi di ayat lain coba ibu tadaburi surat Muhammad ayat 24 katanya begini. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an ya Qur'ana ya Qur'ana jadi maf'ul bih. Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak mau paham, tidak mengerti apakah hati kalian itu sudah terkunci? Kenapa hanya cukup dibaca saja? Nah, gitu. Harusnya diterusin, jangan sepotong hanya hadis ini saja, diterusin gitu. Nah, gitu ya, Bu. Jadi Ibu juga pahami dulu. Misalkan TL itu tolong lidah. Tinggal gitu aja. Jadi kita anggap mudah gitu. Jadi kalau ditanya 16 langsung ngomong gini. Nah, itu Bu Neng, aku lupa. Ya kan ibunya itu belum megang gitu. Padahal betapa mudahnya itu, tinggal gini aja. TL, tolong lidah, jangan. Terus Tuhan ayat-ayat itu ingin nempel. TB, terus baca ayat itu, lalu ikuti. Apa sih isinya? Gitu. Lalu tergambar. Tentu akan ada gambaran. Oh, ini tentang perkawinan. Oh, ini tentang hutang piutang. Oh, ini tentang perang. Oh, ini tentang puasa. Nanti begitu. Paham maksudnya? Insya Allah, semoga dimudahkan. Iya. Jadi nanti minggu depan nggak boleh ada kata, nah itu Bu Neng. Alah. Jangan ada kata-kata nah itu. Karena ibunya belum merubah diri untuk mencintai kode itu. Sedangkan di sini di grup ini adalah menghafal dengan rumus gitu untuk mengikat ayat itu. Gitu ya Bun ya. Nanti kalau ditanya coba ayat 24 An-Naba tentang apa? Aduh, nah itu bener aku lupa. Nah, karena paham. Ya. Nanti ditanya lagi Ar-Rahman 24 apa nggak tahu. Terus nanti 24 Al-Baqarah nggak tahu juga, tambah ke sana tambah nggak mau. Akhirnya kata setan teh, nanti kamu bosan, pusing. Nanti putus asa aja. Mulailah dari sekarang untuk mau megang kode itu. Ya, kan di sini pelajarannya memahami menghafal Al-Qur'an dengan rumus Asmaul Husna. Gitu, Bun. Ya. Semoga dimudahkan. Ya, silakan. Tadi udah diulang-ulang loh, TL, TJ, TB. 16 TL tolong lidah. Tolong lidah jangan cepat-cepat untuk menghafal Quran. Menguasai. Nah, silakan baca, Bu. La a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Artinya la tuharik. Artinya la tuharrik, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. La tuharrik lisanaka. La tuharik itu lidah. jangan digerakkan. La tuharik jangan digerakkan. Jangan digerakkan. La tuharik jangan digerakkan. Lisanaka, lisan kamu. Lita jalabih untuk menguasai Al-Quran. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Nah, gitu. Lanjut. Nomor 17, Tuhan jadikan setiap ayat itu ada di dada. Setiap Jadi, ayat ada di dada. Ada di dada, bukan hanya di mulut. Tidak hanya dibaca, tapi langsung nempel di sini. Ada di dalam dada.
Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna sesungguhnya Inna sesungguhnya alaina atas kami jam'ahu yang mengumpulkan wa qur'anah dan bacaan. ya Qurannya ya. Jadi bacaan-bacaan itu terus karena kita sering diulang terus kitanya paham, akhirnya Allah akan menempelkan. Nah, ini yang menempelkan itulah yang tidak akan lupa. Ya. Kalau sudah nempel di dada susah hilangnya itu. Nah, itu ya. Nanti Allah juga ini kasihan nih ibu ini terus aja baca itu tuh sudah paham. Udah deh sekarang tempelin. Nah, itu sebenarnya yang Masya Allah. 18 terus baca ya, terus baca dan ikuti. Faiza qara'nahu fattabi qur'anah. Fattabi Quran. Apabila dibacakan Quran maka ikuti. Iya. Faiza qara'nahu wa qur'anah. Fattabi wa qur'anah. Fattabi. Jadi jangan kita mengikuti gurunya saja gitu. Tapi isinya Al-Qur'an itu apa? Tentang apa gitu. Ya, dibaca lalu diperhatikan tajwidnya, terus dipahami asbabul nuzulnya, kenapa turun ayat itu. Lalu setelah itu kita praktekkan. Gitu. Nah, terus 19 Tuhan gambarkan summa inna alaina wa qur'anah. oh bayana. Bayana. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya Allah akan menjelaskan. Kami jelaskan. Menggambarkan jadi jelas ini tentang apa, tentang apa. Summa inna alaina bayana ya. Alaina bayana. Gitu, Bun. Jadi tergambar. Jadi kalau ibu cuma dibaca lagi, baca aja, ya nggak paham-paham. Nanti kalau ditanyanya gini ya, ada yang tahu nggak? Nah, Allah tuh bilang begini katanya. Bagaimana kalian mau bertakwa, mau ngikutin aturanku, kalian itu sudah menjadi tua, sudah beruban, dan anak-anakmu juga sudah beruban, cucumu juga sudah beruban, tapi ya begitu-begitu saja, nggak ada perubahan gitu. Nah itu ada ayatnya. Ada yang paham nggak ayat berapa tuh? Coba. Coba Bu Rahma dibaca Al-Muzammil ayat 17 TJ. Telah jadi uban. Nah, atau Bu Novida silakan. Al-Muzammil itu surat ke 73. 73. Kaifa tattaquna in kafartum. TJ. Ayat ayat berapa saja? Apaan? 17, Bu. 17. TJ. Tuhan jadikan saja. Apaan? 17. Telah jadi. Oh, telah jadi. Telah jadi uban. Telah jadi uban. Apaan? Sambil lihat saja. Fa kaifa tattaquna in kafartum yaumayyah yaj'alul wildana syiba. Itu. Kata firman Allah itu begitu. Artinya apa? Fa kaifa. Lalu bagaimanakah tattaquna kamu akan dapat menjaga dirimu in kafartum jika kamu tetap kafir. Yauman kepada hari, yauma kepada hari ya ja'alu yang menjadikan alwidan anak-anak syiban
beruban. Oh, siban beruban. Menurut ayatnya ya. Iya, Ustaz Yati. Jadi gini katanya, bagaimana kalian itu mau bertakwa, mau berubah gitu. Sedangkan kalian itu bukan kafir itu bukan hanya kepada orang Bani Nasrani atau Yahudi atau bukan. Kepada kita juga kalau kitanya ingkar, ya. Kafir itu kan ingkar. Apabila kita ingkar terus, masih begini-begini saja, apalagi udah sepuh gitu ya, udah menginjak mau dekat kepada Allah untuk dipanggil, tapi nggak ada perubahan gitu. Masih malas-malesan, Berarti hafalannya. nggak dekat ya Bu, berarti nggak dekat sama Allah. Cuma dekat sama kematian. Allahu Akbar. Gimana katanya kata Allah tuh, mau dekat denganku, sedangkan kalian itu udah tua, malah ada yang Masya Allah, naudzubillahimindzalik, udah tua itu makin perbuatannya tuh jauh dari kebenaran, Bu. Gitu. Makun hedon. Makin menjadi-jadi. Jadi malah dekat, ya maaf aja ya, bermaksiat kayak gitu. Maksiat itu bukan melakukan hubungan intim saja. Jadi mendengarkan lagu-lagu yang melo-melo, melihat TV-TV yang nggak ada manfaatnya, ada berbicara dengan orang lain, membicarakan orang lain yang nggak kebenarannya, seperti itu. Memang itu kerjaan setan agar kita itu jauh berzikir kepada Allah, mengingat Dibikinnya asik ya Ustazah. dibikin asik, dibikin happy, ya. Karena kita terlalu tuhibbunal ajilah. Tuhibbul ajilah itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Itu. Waya darunal akhirah, malah meninggalkan kehidupan akhirat yang nanti hari di mana manusia itu akan berat. Pertanggungjawabannya itu akan berat. Ya, silakan Bunda Tiati Fiamanira. Gitu ya Bun ya. Jadi kemana-mana nggak apa-apa ya, walaupun lagi ngebahas 30, tapi kita kan biar ibunya semangat gitu maksudnya, ya. Apalagi yang 109 Al-A'raf tuh. Nah, itu lebih dahsyat lagi bagaimana kita itu harus memahami isi Al-Qur'an itu. Ditulis ya, yang tadi yang tiba itu Al-Mujamil ayat 17. Telah jadi beruban. Terus kalau ada Bu Mika mau baca nggak yang Al-A'raf artinya? Atau Bu itu Bu Rahma itu lebih dahsyat lagi itu. Ketamparan banget gitu. Bagaimana kalau kita tidak memahami isi Al-Qur'an itu? Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan. Itu ya saja. Bukan. Al-A'raf itu kan surat ke-7. Iya, ayatnya 179. Oh, 179. Salah lihat. Di situ. Akan aku penuhi walaqad darokna. Walaqad darokna. Iya, ya. Walaqad darokna. Di jahannama kasiram al-jinni al-ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha. An'ami bal hum adol. Ulaika humul ghafilun. Itu yang saya cari Ibu. punya telinga tapi tidak mempergunakannya, punya mata tidak mempergunakan. Ayat 179 ya Bu, Al-A'raf. Iya. Jadi TJG-nya itu katanya tolong dijaga, digenggam isinya itu. Gitu. Tolong jaga, genggam isinya. Jaga dan genggam isinya. Jangan seperti ayat ini. Dan sungguh
akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki Iya. hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu banyak loh di Al-Quran. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan Seperti lebih hewan sesat, ternak, bahkan lebih. sesat lagi. Itulah orang-orang yang lengah. Nah, jadi jangan sampai lengah. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah ibu-ibu di sini mah udah termasuk orang-orang yang nggak lengah karena ikut tamyiz, ikut hafalan dengan kita ini per kata, jadi paham ya. Jangan terburu-buru, Bun. Jadi hafid Al-Quran itu, Bun, ya, bukan hafal berapa juz. Nah, ini 30 juz, bukan begitu. Yang Allah. Jadi Ibu tahu nggak yang hafid itu? Hafid itu adalah yang sebenarnya, yaitu yang berinteraksi terus dengan Al-Quran. Dipegangnya, dilihatnya, asbabul nuzulnya. Kalaupun misalkan sampai hafal, itu adalah bonus dari Allah. Nah, prosesnya memang lama. Nabi aja sampai 20 tahun. 23 tahun. Gitu. 22 tahun. Nanti kalau pas lagi ngapalin Al-Baqarah, terus tengah-tengah kita dipanggil masih belajar bahasa Arab tamyiz, terus lagi menghafal dengan boneng kayak begitu, terus dipanggil ibu tuh ya, insya Allah sudah masuk keluarga Al-Quran. Gitu. Amin. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan, saya belum hafal 30 juz, belum hafal ini, bukan. Jadi terus berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa berkumpul di sini bareng-bareng terus gitu. Itulah namanya hafid Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Kalau sampai hafal itu adalah bonus dari Allah. Ini ya Bun ya, banyak tuh yang nanti ada lagi yang sampai kitanya surat Toha ya, surat As-Sajadah, terus Fusilat, itu motivasi kita agar kita paham Al-Quran. Udah segitu dulu, kan kita sekarang lagi ngebahas juz 30 ya. Insyaallah. Ya, kita mengulang. Nah, kemarin waktu murojaah itu ya, kita juga harus paham setelah Al-Ma'un itu surat apa, terus setelah Al-Kafirun surat apa, gitu ya. Ada yang belum tahu nggak caranya? Biar tahu bagaimana setelah Al-Fil itu surat apa, setelah Al-Humajah itu surat apa, gitu. Ya, tinggal lihat ujungnya aja, ya Bu ya. Yang ada 10-10 itu, kalau P ya, nah misalkan dari 104 ya, nah itu kan TD-TD-nya itu nggak usah dilihat 10-nya. TDP itu anggap aja di dalam otak kita ini adalah telah datang, TD, telah datang. Tinggal Ibu mengapalinnya P-nya aja. Itu nomor 4. Berarti 4 itu pengumpat. Pengumpat berarti humajah. Terus yang 10-nya 5. Padahal sudah 4 kan 5 ya. Oh, juga berarti serangan. Boleh serbu. Gitu. Serbu pasukan gajah berarti Al-Fil. Seperti di film. Nah, film ada Al-Fil gitu. Terus kalau yang L TDL ya, TD-nya L-nya kan nggak usah TD-nya nggak usah dipikirin lagi karena itu telah datang. L-nya lalu lalang aja. Jadi yang suka lalu lalang itu adalah siapa? Bangsa Quraisy. Quraisy. Jadi P-nya nanti P pengumpat Al-Humajah, yang 5-nya serbu pasukan gajah, L-nya lalu lalang Al-Quraisy, terus nomor 7-nya jadi mau enggak ya? Mauen. Jadi surat Al-Maun. J. Jadi mauen, jadi Al-Maun. Nah, gitu. Terus nomor 8,
beri nikmat. B. Telah datang beri nikmat. Ya, TD-nya itu telah datang semua. Telah datang beri nikmat, kausari. Nah, telah diberi nikmat, engkau sari akal kausar gitu ya. Terus yang 9, telah datang golongan kafirun. Nah, ini kalau ini bukan TD, Boneng, TTD, ya udah pakai tuh telah datang an-nasr, ya panasar gitu ya, untuk memberikan pertolongan. Jadi an-nasr. Kalau TT-nya tuh tukang tipu Abu Lahab. Jadi ada yang menginikan Al-Lahab artinya katanya bapaknya Lahab, Abu Lahab, bukan. Al-Lahab itu adalah gejolak api. Ya. Tapi Boneng di sini tuh tukang tipu Abu Lahab. Tapi Abu Lahab sendiri artinya gejolak api. Itu. Ya. Nah, terus untuk ayat-ayatnya ada berapa? Dari Al-Ikhlas itu juga gampang, tinggal 4, 5, 6 gitu. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Nanti Anas 5, terus Al-Falaq 6. Kan gitu ya. Antara 4, 5 gitu. Padahal tinggal dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Al-Ikhlas 4. Nah, langsung kan Al-Falaq tuh. Al-Falaq 5. Nasnya terakhir 6. Jadi 4, 5, 6 langsung. Gitu ya. Insyaallah. Paham, Bun? Terus satu lagi ini. 110 tadi apa Ustazah? 110 tadi, kalau 111 tukang tipu gejolak api. Itu aja tuh tukang tipu, tuh telah datang. Pakai tuh ganti. 110 tuh telah datang an-nasr gitu ya? Iya, boleh. Pak Nasrin. Iya, Nasr. Dadang Nasr, kalau di sini di Bandung ada namanya Dadang Nasr. Dia itu pejabat memberikan pertolongan. Dadang Nasr. Jadi An-Nasr. Kalau TTN mah udah nggak usah gitu ya. Tuh telah nyata, harus ikhlas. Itu TTN, tuh telah nyata, ikhlaslah untuk menerima bahwa Allah itu harus disucikan. Kan al-ikhlas itu mensucikan Allah. Kalau TTM tuh telah mukmin pergi ke Masjid Al-Falaq. Yang telah mukmin itu pasti pada sholat ya di Al-Falaq, di Masjid Al-Falaq. Nah, yang 14-nya TTP, tetapi nasib an-nasib manusia. TTP, tetapi nasib manusia, ya manusia kan anas manusia lalai. Ya, gitu. Jadi sudah pada tahu semua. Kalau siapa yang bisa menyebutkan PDM, M-nya apa coba? Tadi kan P tuh. P pengupat. S tadi apa? Serbu. 6L ya. Nanti satu-satu ya. Nah, yang 103 TDM itu telah datang masa. Telah datang masa. Iya, masa itu waktu. Masa sih telah datang masa atau telah datang menunjukkan waktu ya masa. Masa itu adalah waktu. Telah datang waktu masa. Masa kita gunakan yang sebentar ini. Di An-Nazi'at ayat 46, kita itu kan cuma 1,5 jam. Nah, kalau yang TDN telah datang, N-nya nyawa. Masa nyawa kita ya, terus aja di atas kasur, takasur gitu. Jadi ya, duanya takasur, nyawa. Nyawa di atas kasur, banyak tidur aja gitu. Ya. Kalau 101-nya TD lagi ya tadi telah datang. Telah datang T-nya yaitu tilawah. Itu telah datang yang tilawah qori'ahnya. Nah, kan tilawah itu mau membacakan qori'ahnya. Al-qori'ah membacakan surat Qiyamah bisa tuh.
Kalau 100 telah datang dakwah Adi Hidayat gitu. Jadi Ustadz Adi Hidayat Al-Adiyat. Itu masih ada kepanjangannya. Nah, telah datang dakwah Adi Hidayat pakai kuda perang. Udah Al-Adiyat perang. artinya kuda perang. Ayatnya tete. Apa tete itu? Taati turuti. Taati turuti. Ya. Masya Allah. Gitu Bun caranya ya. Kalau yang 99 goncangan-goncangan GG ya. Guncangan. Jaljalah. Al-zalzalah itu goncangan-goncangan. Nah ini ya. Nah, saya mau, ada yang mau nyoba seorang tadi TDD apa, TDT, TD-nya nggak usah dibaca lagi, kan udah pada tahu TD telah datang, cukup yang belakangnya aja. D berarti dakwah, ya dakwah Adi Hidayat Al Adiyat. T tilawah qoriahnya Al Qoriah. 2 N nyawa. Nyawanya di atas kasur atau kasur. Nah gitu cara ngapalin nama-nama surat itu. Yuk, coba. Yuk Bu Rahma, coba. Maaf Bu, lagi ini anak-anak takut ini. Oh ya udah berarti siapa? Yang Bu Dewi. Coba. Sebutin. Dari 114. Dari 100. TDD dakwahnya. 100 telah datang dakwah Adi Hidayat surat Al-Ahdiyat. 101 telah datang dakwah Qoriahnya sudah datang jadi Al-Qoriah. Terus 103 telah datang M-nya Masa. M-nya apa ya? Masa. Oh, Mas. An-Nasr, Al-Asr. Al-Asr. Ya. Telah datang masa asar gitu ya. Itu tuh belum diterusin tuh. Telah datang masa waktu asar, kan sebentar asar tuh dilalaikan gitu. Jadi asar. Telah datang masa waktu asar dilalaikan karena main terus. Main. Jadi 3 ayat ya. Terus ya maksud Bu Neng tuh begitu, jangan jadi ibu kelamaan kalau TD telah datang, tinggal gini aja. 3 masa, 4 pengumpat. aja. Ya. Gila. Jadi serbu gitu ya. 9 ayat. Nggak usah pakai ayat-ayatnya dulu Bun. Nanti ininya dulu aja, nama suratnya aja. Namanya aja. Terus nomor 5-nya serbu ya, terus 6-nya lalu lalang gitu. Lalu lalang berarti Al-Quraish. Terus 7 jadi maun enggak? Maun memberi barang-barang berguna. Mau enggak memberikan barang-barang berguna? Kalau artinya wayamnaunal maun itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Maun tuh barang berguna ya? Iya. Jadi itu tuh kan 7 ayat ya jadi gitu kan 7 ayat. Artinya dan enggan memberikan bantuan barang-barang berguna. Itu tuh artinya. Al-ma'un itu artinya pertolongan dan enggan memberikan pertolongan. Artinya wayamnaunal ma'un dan enggan memberikan bantuan. Al-ma'un sendiri itu ya barang-barang yang berguna. Memberikan. Itu ya. Terus kalau 8 beri nikmat yang banyak. Kalau itu memberikan nikmat. Ya, yang 9 golongan kafirun.
Terus yang TD-nya An-Nasr, yaitu Al-Asr. An-Nasr pertolongan. 11 Al-Lahab, 12 Al-Ikhlas, yang 113-nya Al-Falaq dan An-Nas. Gitu. Ya, jangan disebut TTD, TDN, kelamaan. Gitu pengennya begitu maksud Boneng teh. 4 Pengumpat Al-Humajah, 5 Serbu Al-Fil, 6 Lalu Lalang Al-Quraisy, 7 Jadi Al-Maun. Nah, gitu ya. Sekarang ngapalinnya begitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Sudah paham? Coba Bu Mike, dicobain Bu dari 100. 100 apa ya? 100 Al-Adiyat, 11 itu Al-Qari'ah, 12 102 At-Takasur, 103 telah datang masa Al-As, 104 Al-Humajah, 105 Serbu, 106 Lalu Lalang Al-Kausar, 107 Al-Maun, 108 Al-Kausar, 109 telah datang golongan kafir. Dibaca kalau gitu. Pengennya begini. Nyawa At-Takasur. Masa Al-Asr. P Pengumpat Al-Humajah. Serbu Al-Fil gitu Bu. 6 Lalu Lalang. Ya. Seperti gitu. Itu sengaja pelan-pelan jadi 101 TDD jangan pakai T ya. Al-Adiyat 101 dakwah. Mungkin D dakwah Al-Adiyat gitu ya Bu. Ya gitu maksudnya. 101 tilawah Al-Qari'ah. 102 nyawa At-Takasur gitu. Iya. 3 masa Al-As, 4 Pengumpat Al-Humajah, 5 Serbu Al-Fil, 6 Lalu Lalang Al-Quraisy, 7 Al-Maun barang berguna, 8 Al-Kausar banyak diberi nikmat, 9 telah ada golongan kafir Al-Kafirun, 10 telah datang ya. Datang itu datang dadang. Yang Nasr. 11 Al-Qari'ah, 11 Al-Lahab, 12 Al-Ikhlas, 13 Kalau udah beda dari TD sebutin aja TTT tuh tukang tipu gitu ya. Tuh telah nyata. Tuh telah baik 112 itu telah nyata Allah itu 113 itu telah tiba masa subuh Al-Falaq, 14 telah tiba P-nya apa? Anas. TTP tetapi nasib manusia. Tetapi nasib manusia Anas ya baik. 6 ayat. Sekian ayat. Gitu ya. Kalau 107, 108, 109 itu bisa ngelihat di di HP juga banyak. 108 Al-Maun, Al-Kausar kayak gitu. Bu, 113 tadi apa Bu? Tuh yang telah mukmin pergi ke Al-Falaq. Tuh mukmin. Pakai tuh ya. Tuh telah mukmin. Jadi kita memahaminya. Iya. Itu ya segitu dulu, nanti yang dari 80 ke 100 kita giniin lagi. Jadi semua 100. Telah mukmin tadi apa Ustazah? Tuh telah mukmin 113 Al-Falaq. Pergi ke Al-Falaq. Al-Falaq. Tuh telah mukmin. Pergi ke Al-Falaq. Masjid Al-Falaq. Iya. Coba dibuka semuanya Al-Zalzalah. Goncangan-goncangan. Nah. G-nya ya.
99. Kita pakai otak kanan. Otak kanan itu maksudnya diacak. Ya, ada berapa tuh? Ada 8 ya. 8 itu berantakan. Ya, enak kita aja. Goncangan. Ada zal. Kalau di Sunda itu jul. Jadi pada berdatangan yang binatang dari hutan pada berkumpul karena sudah nggak ada tempat tinggalnya lagi. Pas terjadi kiamat itu panas karena dihancur-hancurkan sama Allah, gunungnya dijalankan, dihancurkan menjadi debu ya. Nah, binatang-binatang yang buas itu akan berkumpulnya ke kita. Kayak singa, buaya, semua ya. Monyet-monyet pada berdatangan. Nah, kita ya, jadi pada kaget kan ya. Pada takut. Nah, binatang pemeliharaan yang ada di kampung halaman kita juga ditinggalkan sama kita. Kitanya juga lari. Nah, gitu, pada lari ya. Dan itu pas terjadinya kiamat itu bagi khusus untuk orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Itu di surat Jadi, itu ya Bu, di surat At-Takwir ya Bu. iya, surat Takwir. Ya, yang tadi ya. Iya. Wa idza Isa ru'utilat Wa idza isyaru utilat wa idzal khusyirat. Jadi nanti pada lari meninggalkan anak-anak meninggalkan ibunya meninggalkan anaknya. Jadi menyelamatkan diri sendiri semuanya. Makanya di situ kan fa aina tadhhabun, mau pada kemana lari kalau sudah terjadinya guncangan-guncangan itu. Nah, ini kalau orang-orang mukmin seperti ibu-ibu di sini, insya Allah akan dimatikan dengan ada semacam awan ya, atau ini katanya sejuk gitu, dingin. Nanti dihirup sama orang Muslim seperti pilek aja. Rasanya ke sini seperti es. Gitu, pas dicium itu ada angin gitu, dingin, lalu kita meninggal semua. Walaupun itu hanya ada sedikit cahayanya, keimanannya itu cuma sedikit, bahwa mengakui Tuhan itu adalah Tuhan alam semesta ini. Nggak seperti ibu-ibu di sini udah cahayanya udah banyak banget ibu-ibu di sini mah. Udah mau deket dengan Al-Qur'an, mau puasa Senin Kemis, mau belajar, udah banyak cahayanya. Insya Allah masuk surga semua. Amin. Ya, Masya Allah gitu ya. Tapi tetap harus berusaha terus untuk mencari bekal buat nanti dihisab timbangannya Mau itu banyak. masuk surga tapi tidak sungguh-sungguh ya Ustazah, belum. Itu ayat Al-Insyikok ayat 6 ya. Harus sungguh-sungguh. Jika kalian ingin bertemu dengan aku, bergegas katanya. Ada yang hafal? Al-Insyikok ayat 6. Harus lari. Nggak boleh lelet. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Nah itu, hai manusia, cepat bergegas katanya. Jangan lambat, harus cepat-cepat jika ingin bertemu denganku. Gitu Bun. Ya, jadi yang tertidur banyak malas gitu. Bukan ke ibu-ibu sini loh, ya jangan kesindiran di sini mah semangat semua. Insya Allah lagi berusaha untuk mendekat terus. Yuk, 1 T. Tadi ayatnya udah ya. Nomor suratnya. GG goncangan-goncangan. Zalzalah. Zulzilatil namanya itu
Zalzalah itu adalah guncangan. 1, terguncang. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilah itu begini Bu, diguncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hanya langsung dahsyatnya. Nah, jadi hanya itu ke bumi. Bumi itu kan ha, ya, domirnya mu'annas. Jadi bumi itu diinikan mu'annas. Nah, bukan mudakar. Makanya ha. Kalau mudakar zilzalahu. Ha. Nah, ya, gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, udah paham? Terus nomor 2-nya, N-nya ngeluarkan. Udah tua tuh. Udah bebannya udah berat. Apalagi sekarang dibuat beton-beton gitu ya. Banyak banget tuh beton-beton sawah dijadiin beton-beton rumah. Terus ada buat kereta juga di atas pakai beton-beton lagi. Banyak tuh. Udah keberatan. Nah, itulah bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kalau wa'alqat ma fiha wa takhalat. Surat apa tuh? Wa'alqat ma fiha wa takhalat. Ya surat Al-Insyiqaq itu Bu. Insyiqaq. Wa'alqat itu dilemparkan bumi Dilemparkan. itu. Yang di dalam isinya di bumi itu wa takhalat, maka Kosong. menjadi kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada lautnya, nggak ada gunungnya, Nggak ada gunungnya, nggak ada sawahnya, pohonnya. semua rata, jadi rata, menjadi kosong. Nah itu nomor berapa itu? Nomor 3. semua jadi kosong. Iya, nomor 3, melempar ya. Wa'alqat ma fiha wa takhalat. Pecah ya, pecah. Karena 2 dan 5 itu memang harus taat ya, harus nurut. Nomor 2 nurut, nomor 5 sungguh harus nurut. Biha wa huqqat. Nurut seharusnya memang harus patuh. Patuhnya gimana? Ya patuhnya harus sholat, harus puasa, harus beribadah, harus menyembah Allah. Gitu. Seperti itu ya Bu. Kita itu tidak lain di sini itu hanya beribadah, banyak zikir, banyak sholawat. Jadi samping kita kerja, Bunda kan harus kerja ya, kerja, tapi kita sambil banyak berzikir. Itu di surat Al-Jumu'ah kan, boleh silakan berdagang, tapi tetap mulutnya harus banyak zikir, menghafalkan Al-Quran gitu. Jangan sampai terlena, nah gitu. Jadi N-nya ngeluarkan. Wa akhrajatil, keluar, dan mengeluarkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi beban-beban beratnya begini. Beban berat. Bukan as. Digigit itu. Asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi dikeluarkan beban-beban berat yang ada di bumi ini. Nah, manusia pada bertanya. Nah, ini orang-orang yang tadi durhaka. Kita kan sudah meninggal ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi sudah dimatikan sama Allah. Ini yang orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Kan di surat apa tuh pada nanya, kapan hari kiamat itu terjadi gitu kan, sering ya. Surat apa coba? Ada yang paham nggak? Al-Qari'ah ada, Al-Qari'ah ada. Naziat.
An-Nazi'at ayat berapa tuh? 22. Ya, pada nanya. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. sama Al-Muluk tuh. Al-Muluk ayat 25, nanya saja. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kan gitu ya? Wa yaqul, mereka berkata, kapan sih hari kiamat itu jika kamu orang benar? Hai Muhammad gitu. Nah, itu sering ya. Makanya di ayat 43-nya tuh perlu emang menjawabnya. Fima anta min dzikroha. Perlu menjawabnya. Kan udah nggak percaya, tapi kenapa nanya terus? Gitu. Seperti itu ya ayatnya. Nah, ini juga sama. Manusia itu bertanya. Jadi M-nya manusia bertanya. Waqolal, ini yang berkatanya dan berkatanya al-insanu, manusia itu. Waqolal insanu malaha. Kenapa jadi begini katanya? Dunia ini kan udah bagus, kenapa dihancurkan? Gitu. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Malaha. Nah, manusia bertanya. Waqola, dan berkata. Al-insanu, manusia. Ada apa ini? Laha, dengan bumi ini. Balik lagi ke bumi itu laha, mu'anas. Laha. Nah, la-nya dengan ini. Bagi bumi ini kenapa jadi hancur gitu. Ya. Waqala insanu malaha. Ini harus paham gitu ya. Terus nomor 4, pada hari itu pas kebetulan sama. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idzin, pada hari itu yauma gini ya Bun ya. Yauma idzin tuhaddisu. Nah, tuhaddisu itu menyampaikan, menceritakan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, beritanya. Anaba itu tuh anin nabail azim. Ini tentang berita apa ini? Berita besar ini. Yaitu kiamat. Nah, berita-berita yang di dalam Al-Quran sekarang terjadinya. Akhbaroha, beritanya. Menyampaikan beritanya. Kabarnya. Nah, ini sekarang yang ada di Al-Quran itu terjadinya ini gitu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Nih, kabar berita ini yang dalam Al-Quran itu sekarang terungkap. Ya, kalau di surat Al-Mulk itu 26 tuh kata Nabi begini. Nanti NL ya, nanti lihat ilmu tentang hari kiamat itu waktunya gimana Allah. Ya kan? Qul innama ilmu indallah, di sisi Allah. Kalau Nabi, kalau saya cuma menyampaikan peringatan saja. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Kalau di An-Nazi'at 45, peringatan saja. Innama anta mundziru may yakhshaha. Dan kaum Muhammad hanya memberi peringatan kepada siapa yang takut. Tuh. Jadi PS ya, peringatan saja. Nah gitu Bu Nur, kalau Ibu nggak pegang ayatnya, nanti Bu Neng cekcok sini, nggak tahu nantinya. Kalau cuma megang itu. Tapi kalau ini 45 ini ke sini loh. Oh ini ke sini loh gitu ya. Ya, jadi bingung sendiri Ustazah. Mulai dikit-dikit aja ya. Sayang Iya, tuh kalau nggak mulai dipegang. Memang pertama berat, tapi lama kelamaan insya Allah jadi makin menyukai dengan kode ini. Gitu.
Itu untuk memudahkannya. Betul. Jadi pada hari itu manusia pada hari itu Allah menyampaikan beritanya. Nih sekarang yang dulu kamu tanya-tanya terus kapan kiamat, nih sekarang aku sampaikan beritanya. Nah, disuruhlah Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Nah itu tuh langsung ibu nyambung tuh ke An-Naba. Berarti An-Naba nomor berapa tuh kalau disuruh niup? Ada yang tahu nggak? Ayat 8. Iya. 18 An-Naba ya. Hari di mana Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Itu. Langsung masuk ke sini tuh. Oh iya, yaumayung fahufis suri fatatuna afwaja. Banyak sekali PR-nya. Iya, angkanya banyak ya. Semoga dimudahkan ya Allah. Iya, belum nanti di sini udah pada hafal yang ada Al-Baqarah ya, dicekcok-cekcok gitu kalau udah nurut. Pada ada yang hafal As-Sajdah, Dukhon, Ar-Rahman, Al-Waqiah, banyak tuh. Semuanya. Jadi apa yang pakai kode itu menyerap, sedih akhirnya. Nah, gitu. Banyak banget. Tapi paham gitu, mengerti. Banyak ada yang begini kata Allah tuh, banyak yang menyepelekan Al-Qur'an, dikasih rezeki itu malah mendustakan. Bagaimana kalau tiba-tiba lagi sibuk dengan dunia, kematian itu datang. Itu ada ayatnya, Bun. Belajarlah Al-Qur'an itu di waktu malam. Kalau siang itu banyak gangguan. Itu ada, Bun, semuanya. Nah, kalau malam mah enak, tenang, bisa masuk ke dalam hati. Kalau siang mah banyak gangguan. Itu ada, Bun. Semuanya yang barusan Boneng tanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau mau diomongin nanti semuanya ibu bingung. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, Betul kasih sekali tahu. Ustazah. Kadang ada yang sudah hafal mau membilang gitu. Enggak ingat-ingat. Betul sekali harus serumus ya Ustazah ya. Oh, serumah itu harus dipegang benar-benar. Ya. Tapi memang harus pelan-pelan, nggak usah ini belum selesai, yang An-Naba belum selesai, pengen pindah ke yang lain. Jangan. An-Naba dulu atau kalau mau Anas dari Anas dulu. Gitu ya. Ini Boneng kan lagi ngejelasin yang Al-Jalzalah nih. Jadi kan paham. Pada hari gini ya. Yauma idzin tuhadzisu, pakai gerakan lagi. Masa nggak jelas. Yauma idzin berarti yauma idzin teh pada hari tuhadzisu menyampaikan akhbaroha, beritanya. Jadi beritanya Allah sampaikan sekarang. Sudah waktunya nih untuk dihancurkan. Nah, 5. Sungguh Allah memerintahkan. Nah, jadi Allah itu auhalaha. Dari kata wahyu ya. Allah untuk mewahyukannya, memerintahkan. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, Allah menurunkan untuk memerintahkan para malaikat untuk menghancurkan bumi ini. Itu. Ya. Ini nurut tuh. Jadi ini udah ada campur tangannya malaikat. Atau sama Allah sendiri bisa kun fayakun, hancur semua. Jadi satelit-satelit yang di atas di angkasa itu emang kecil gitu, gede itu Bu. Oh, diameternya itu kelihatannya dari sini kecil, tapi pas nyampe ke sana itu mataharinya wah gede banget. Berapa juta kilometer. Belum Saturnusnya, belum Uranusnya, belum itu ada yang gede-gede lagi itu dihancurkan semua, blok semuanya. Sekarang malah ada yang mau membuat satelit
yang akan keluar dari menyelamatkan dari kiamat. Bodor ya. Itu kayak gimana ya? Tapi dianya sendiri membuatnya di bumi loh. Sedangkan buminya itu dihancurkan. Nah, itu berarti kan nggak ini pinter. Mereka tuh pinter tapi nggak paham gitu. Kasihan. Tidak sampai ya Ustazah. Tidak kesampaian. Ya. Kita juga harusnya gini Bu. Aduh ya Allah saya tuh pengen ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad. Jadi kalau meninggal itu harus mau Ibu tuh. Karena meninggal itu adalah akhir dari kehidupan yang lelah, memayahkan. Ini mah disuruh Ibu mau nggak besok meninggal mau dipanggil Allah. Aduh belum cukup bekal. Aduh banyak dosa. Menghafal dulu Ustazah. Terus ada ustazah saya sampai ngomong ini, Boneng udah beli itu belum kain kapan buat apa ustazah? Ya disiapkan katanya. Sekarang apalagi pakai paket ya, nggak langsung samak. Itu simpan di depan sajadah kita ini, simpan. Jadi biar khusyuk sholatnya. Kalau bisa pakai kayu padungnya itu kasih nama, misalkan yang Mulyati di situ, lalu simpan. Aduh, saya tuh kalau lihat kain kapan itu takut. Masih takut. Jadi pas saya beli disimpan ya di sajadah ini nih ya. Kan saya suka sholat kadang di sini, kadang ini harus ibu-ibu harus punya ini ya tempat nih kayak gini. Ini dari dokter Mika ini aja Masya Allah sajadahnya. Nah kayak gitu di depannya itu kasihlah ada kain kapan buat kita pergi pulang ya pakaian kita untuk menuju ke akhirat nanti. Itu saya nggak kuat. Pasti tiap itu nangis aja. Akhirnya ada yang meninggal saya kasihin aja. Ini buat ibu aja deh nanti aja. Saya tuh belum ini. Nah itu harusnya mau ya. Udah siap. Karena itu adalah akhir peristirahatan kita nggak capek-capek lagi, nggak usah ngapalin lagi, nggak usah sholat lagi. Ya kita akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ya Bun ya. Insya Allah dimudahkan. Apalagi yang hafal al-muluk, udah pasti itu ada pemuda tampan yang akan menjaga kita, insya Allah. Ya, pakai sebelum tidur itu kita harus baca al-muluk terus. Biar aja di dunia nggak ada pendamping ya Ustazah. Biarin Bun, nanti di sana ada pendampingnya. Masya Allah. Jadi sungguh Tuhan ada memerintahkan bi anna rabbaka auhalaha. Auhala itu mewahyukan atau memerintahkan para malaikat laha atau memerintahkan buminya untuk hancur, bisa gitu. Mewahyukan, memerintahkan bumi agar hancur. Gitu. Nggak mungkin kan buminya, ya Allah nggak mau kasihan ke masih banyak ibu-ibu di sini enggak. Kata Allah, hancur sekarang bumi, udah hancurkan semua, ratakan semua. Itu untuk orang-orang kafir ya Bu ya. Ingat Bun, kiamat itu bukan buat orang yang soleh seperti Ibu Bus ini, bukan. Jadi ibu-ibu tuh nggak boleh melihat kejadian al-kiamah. Kiamat itu nggak boleh. Allahnya dahsyat banget nanti Bun. Laut dinyalakan, ya, dinyalakan jadi bergejolak lalu dikeluarkan lautnya. Terus gunung-gunung berhamburan. Apa coba gunung berhamburan? Surat apa? Terus manusia bagaikan anai-anai. Anai itu ralon-ralon yang berterbangan apa? Surat apa? Al-Qari'ah ya. Kunul jibalu kal ihnil manfus. Kal ihnil tuh Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, kalau Al-Waqi'ah.
Al-Qari'ah. Ya, Korea. Iya, Al-Qari'ah. Ya, ihnil itu bagaikan bulu-bulu. Kalau laron-laron yauma takunun nasu kal farosil, ya, kal farosil mabthus. Bagaikan laron-laron yang berterbangan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang nomor 6. Lalu setelah nomor 5 tadi memerintahkan bumi untuk hancur, lalu manusia itu berkumpul tuh, ya, dikubur, yaitu di padang mahsyar itu. Belum dibangkitkan. Pada hari itu keluar kubur dalam keadaan berkelompok-kelompok. Berarti lalu keluar dari kubur. Yang sudah lama tuh, yang udah meninggal, nenek moyang kita, Nabi Adam, nenek moyang orang tua kita atau suami kita atau saudara kita, semuanya itu pada keluar. Nah, ini yang nomor 6. Ya. Jadi gerakannya gini, Bu. Yauma idzi pada hari yauma idzi yasduru itu akan keluar, bangkit. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal itu berkelompok-kelompok. Ashtatal liyurau, dan akan melihat amal-amal. Jadi pas dikubur itu bangkit, kita itu akan diperlihatkan amal-amal teringat. Oh, lagi ngapain? Liyurau a'malahum. Jadi lihat amal-amal kita boleh, ya. Tambah lagi, lalu dibangkitkan dari kubur, lihat amal-amal kita. Masya Allah, ya. Jadi nanti terlihat katanya, ya, pernah dengar nggak? Di akhirat itu ada layar besar, gede banget, dan itu akan memperlihatkan kalau kitanya nggak dibersihkan dari sekarang, dengan kata-kata gini, Bu, wazburni, makanya Robik Firli warhamni wazburi, tutup aib kami. Nah, itu banyak itu. Kalau nggak dari sekarang berzikirnya wazburi, tolong tutup aib kami, ya, akan terus diangkat derajat kami, jangan sampai dimalukan, itu hilang, layarnya itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau kitanya cuek aja gimana, nanti diperlihatkan, nanti ada layar gede, kita tuh sedang lagi ngapain, waktu dulu teh jam segini, itu kita ada lagi nih, oh itu gitu, nanti kelihatan seperti itu. Ya, jangan sampai diungkap tuh amal-amal perbuatan kita yang jelek itu. Makanya di sini lihat amal-amal kita ketika dibangkitkan dari kubur. Yauma idzin, hari. Yasduru itu yasduru, dibangkitkan. Annasu, manusia, ashtatan, berkelompok-kelompok. Liyurau, dan akan diperlihatkan a'maluhum, amal-amal mereka, ya, untuk mereka lihat, untuk, ya, liyurau, untuk mereka lihat amal-amalnya. Nah, gitu, Bu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum, amal-amal mereka. Nah, paham, ya? Nah, sekarang 7. Jadi kita itu kalau menanam kebaikan seberat biji jaroh, yaitu tuh ibu bersodako gitu, mau 500 perak atau 1000, itu nanti akan melihat balasannya. Apalagi banyak banget tuh. Makanya kata ada ustadz tuh, ya, bilang gini, nanti akhirat itu adalah banyak hari penyesalan di akhirat itu. Kenapa penyesalan? Kenapa katanya dulu saya sedakonya segini? Kenapa saya memberi hanya sepotong roti? Kenapa nggak seluruhnya
gitu. Nanti penyesalan tuh, nyesel katanya. Nggak dikasih, itu ternyata balasannya gede loh, gitu. Akan berlipat-lipat, akan dikasih istana, dikasih apa. Gitu. Pahalanya tuh besar banget. Gitu. Makanya kalau kita menanam kebaikan, nanti akan menuai, akan memanennya kebaikannya yang bagus. Tapi kalau kita di sininya, di dunianya menanam keburukan, lalu akan melihat balasannya dari keburukan itu. Nah, mulailah dari sekarang kita menanam, mengerjakan kebaikan ya, walaupun seberat biji jaroh. Niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi mulai ya menanam. Famay ya'mal, maka barang siapa yang beramal miskola, semisal darotin. Nah, darotin itu adalah zarah atau atom yang kecil. Khoiroi, kebaikan, akan yaroh, pasti akan dilihat balasannya. Gitu. Ya. Famay ya'mal miskola tuh artinya mengerjakan ya. Ya'mal mengerjakan, miskola di sini seberat. Seberatnya gini aja. Famay ya'mal miskola dzarrotin. Dzarrotin gini ya, biji. Dzarrotin khairoy yaroh. Idhar halki dulu. Halki ya, jelas. Famay ya'mal miskola dzarrotin khairoy yaroh. Nah, terakhir, sekarang yang jeleknya. Ini kalau ibu nggak paham, ketukar-tukar. Kadang-kadang yang jelek dulu, baru yang bagus. Nah, ada yang baca tuh. Famay ya'mal miskola dzarrotin saroy yaroh. Ada yang gitu. Baru terakhirnya, famay ya'mal miskola dzarrotin khairoy yaroh. Nah itu udah pada belum paham gitu. Jadi seenaknya aja ininya. Tapi yang nomor 7-nya ada tin, jelas. Famay ya'mal miskola dzarrotin khairoy yaroh. Terus nomor 8-nya. Nah ini ya yang buruk. Ya, B-nya buruk. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat jaroh, niscaya dia akan melihatnya. Kalau yang tadi jadi baik ya, yang baik nomor 7, yang 8-nya buruk. Yang nomor 7-nya fa, mulainya fa, jangan ketukar-tukar. Yang tadi fama, yang terakhirnya wa may ya'mal misqala dzarratin. Nah, ini baru ikhfa. Kalau tadi idhar, ya jelas. Dzarratin syarroi, keburukan, atau gini ya, boleh. Syarroi, ya kesalahan. Syarroi yaroh, kejahatan ya. Sudah selesai. Iya. Ini apa, Bu? Kejahatan. Syarroi yaroh. Kalau kebaikan, khoiroi yaroh. Kalau kejahatan, syarroi yaroh. Kalau ini apa, Bu? Nomor 7. Biji-biji. Darrotin. Ya. Darrotin khoiroi yaroh. Kalau yang jelek, yang buruk tadi, darroting ya, ting syarroi yaroh. Iya, gitu. Masya Allah. Ya, kita ulang dulu ya, Bu Neng. Iniin lagi dari 1 sampai 8. Ibu-ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, terguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mengeluarkan.
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Manusia bertanya, wa qolal insanu malaha. Itu nomor 3. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Kabar berita kiamat ya. Sungguh Allah memerintahkan untuk sekarang kiamat kepada bumi, hancur bumi. Bi anna rabbaka auhalaha. Jadi mewahyukan atau memerintahkan bumi untuk supaya hancur. Auhalaha. Nomor 6. Lalu keluar dari kubur dan lihat apa amal-amal kita. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Jadi akan melihat ya. Jadi beramallah yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa, jangan lupa fa. Nomor 8-nya wa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya, paham Bun? Ya, kita mulai ya. Tapi nggak bisa satu-satu karena udah jam 14.41. Saya nanya ke nomor 1-nya. Coba kita acak ya. Nomor 1 siapa tadi? Bu Yuyun. Nomor berapa Bu Yuyun itu soleh harus beramal yang baik? Ya. Ya, silakan. 7, jadi yang beramal soleh mendapat balasan. Ya. Amal misqala dzarratin Terbalik. Terbalik. Ayo. Famai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tingnya belum jelas, masih bingung Bu Yuyun. Jarahnya gini. Mana dari sini? Miss sekolah gini. Ayo ulang lagi. Dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, artinya paman maka barang siapa ya'mal mengerjakan zarrotin seberat biji jaroh. Miss sekolahnya Bu kelewat Bu. Paman barang siapa ya'mal mengerjakan miskola seberat zarrotin biji jaroh khairon dengan kebaikan ya roh pasti dia akan mendapat balasannya. Melihatnya ya roh tuh. Roa. Ya roh akan melihat punya itu domirnya ke amal-amalnya. Iya. Makasih Bu. Nomor 2, kebalikannya sekarang yang buruk. Nomor berapa? Tadi Bu Yun yang baik. B, buruk. Coba ulang lagi, Bun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa, Bu? Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah maka akan diberi balasan pula. Iya, ini apa Bu Mika?
Miskola dzarratin. Miskola ini, Zarah. ini Saroy. Yaroh. saroh. Yaroh melihat. Ini apa? Oh, wa may ya'mal mengerjakan. Iya, Masya Allah. Makasih. Iya. Sekarang nomor 3. Allah memerintahkan bumi untuk hancur. Nomor berapa? Bu Dewi. Jadi Allah itu memerintahkan bumi sekarang udah hancur katanya, udah tua, udah berat. Nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 5? Nomor 5. Ya. Kan memerintahkan bumi untuk hancur. Ya, sungguh Allah memerintahkan bumi untuk hancur sekarang. Udah waktunya. Sebenarnya bumi dari kemarin udah pengen hancur pun. Gitu ya. Coba gerakannya gimana? Bi'anna robbaka gitu. Artinya bi'anna dan sesungguhnya Tuhanmu auha mewahyukan, Tuhanmu auha memerintah kepadanya. Bu Dewi itu ada gangguan ininya Bun, jadi terputus-putus. Iya. Jadi enggak ya. Ya, tapi udah paham ya, Bunda. Baka auhalaha bi'anna dan sesungguhnya robaka Tuhanmu auha memerintahkan kepada bumi auhalaha untuk memerintahkan haha ke bumi untuk hancur sekarang. Masya Allah. Dan makasih Bunda Bu Dewi. Ibu saja. Nomor 4. 4 Ibu Nurul. Gampang. Manusia itu pada bertanya, ini apa sih? Kenapa jadi hancur begini? Ya. Karena kan mereka nggak percaya. Nomor berapa? Nomor 3 saja. Masya Allah. Yuk. Waqala insanu malaha. Iya. Jadi M-nya apa, Bun? Manusia. Bertanya mengapa bumi jadi begini. Ya. Bu Nurul ditulis rumusnya dari 1 sampai 8. Tadi ditulis. Coba satuannya apa tadi? 1. Idza tadi. Setelah goncang. Bukan ayatnya, Bu ini kan nanyain ayatnya. Cluenya. Satunya T telah digoncangkan sangat dahsyat. Iya, 2 nyata bumi telah mengeluarkan beban yang dikandungnya. Ya, ngeluarkan aja ya. Atau boleh nyata, boleh mengeluarkan N. 3, manusia bertanya. 4, pasti bumi menyampaikan bertanya. Pada hari itu. Padahal pada hari itu ya. Afan. Pada hari itu ya. P. Nomor 5. Sungguh Allah memerintahkan untuk menghancurkan bumi. Untuk udah hancur. Ya. Nomor 6. Lihat amal kita. Iya, lihat amal. Lalu dibangkitkan dari kubur ya. 7. Jelas akan dilihatkan seberat biji zarah. Iya, boleh. Bagus tuh, jelas ya. Jelas amal kebaikan itu akan dilihat walaupun sebesar biji jaroh. Tapi yang buruk juga akan dilihat. Nanti balas. Masya Allah. Nah gitu ya Bun. Masya Allah. Bun, pahami gitu ya.
Sekarang nomor 5, Bu Rahma. Nah, nomor berapa Bu Rahma? Hari itu disampaikan beritanya. Berita hari kiamat. Oh, lagi ini mungkin sama cucunya ya. Nomor berapa, Bun? Ayat 6. Nomor 4, pada hari itu menyampaikan beritanya, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Iya, mah. Jadi pada hari itu menyampaikan beritanya. Iya, nomor 6 sekarang Ibu Yati. Nomor berapa? Beban-beban berat harus dikeluarkan dari bumi ini. Bu Yati. Nomor 2. Iya, tuh dijawab. Nomor 2. Iya, ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Iya, Bu Yatinya lagi masak mungkin. Sekarang nomor 7, Bu Novida. Ya, Ustaz Jati. Nomor berapa? Pada hari itu manusia akan melihat amal-amal perbuatan. Ini 4 ya Ustaz ya. Melihat amal. Oh, melihat amal. Ayat berapa? Oh, ini ayat 6. Iya, lihat. Lihat Iya. amal. Yauma yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Iya, ini apa Bu Novida? Berkelompok-kelompok. Apa itu saja? Asqalaha, astata. Astata itu Itu berkelompok-kelompok. berkelompok-kelompok. Astata. Kalau ini apa, Bun? Bangkit. Kubur ya saja. Melampaui batas. Yasduru, bangkit. Oh, yasduru, bangkit. Yasdurnya keluar ya, akan keluar. Keluar ya, bangkit. Kalau ini apa hari? Pada hari itu. Yauma. Iya, yauma ini. Ini kalau Yauma. manusia. Wamai. Manusia. Oh, manusia itu annasu. Annasu. Kalau tadi ini berkelompok-kelompok. Oh iya, yahduru. Bukan Ya. astata. Kalau ini apa? Bu Novida melihat yaro ya saja. liyurau. Liyurau. Kan di ayat ini bundanya biar hafal. Untuk diperlihatkan, mereka untuk diperlihatkan. Liyurau. Kalau ini itu amal-amal mereka saja. Iya, apa bahasa Arabnya? A'maluhum. A'malahum. Ya, karena amalahum itu masuknya maf'ul bih, jadi harus nasob a'mala, jangan amalu, a'malahum. A'malahum. Iya, makasih Bu Novida. Masya Allah. Sekarang nomor 8. Nah, ini Bu Nur. Coba ulang lagi Bu Nur, biar nomor satunya apa? Ayo. Nomor 1 tergoncang ya. Iya. Nomor 2. Tergoncang. Nomor 2 Mengeluarkan beban berat. Mengeluarkan beban berat. Ya. 3 apa? 3 Manusia bertanya. Manusia bertanya. Kenapa terjadi hari kiamat?
Faqala Nomor al-insanu. Nomor 4. pada hari itu Pada hari itu Allah menyuruh mengilhamkan kepada bumi untuk dihancurkan ya. pada hari itu menyampaikan beritanya dulu. Kalau yang nomor 9 itu nomor 5 ya. pada hari itu menyampaikan beritanya. Belum. Nah, kalau yang nomor 5 baru sungguh Allah memerintahkan kepada bumi agar hancur. Nomor 6, lihat amal-amal. Amal perbuatan. 7, jelas mendapatkan ya. Jelas perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan tuh ya. Nah, 8, balasan buruk. Iya, balasan yang bagi yang buruk akan diperlihatkan juga. Masya Allah. Gitu ya, Bun. Pahami dulu itu, baru nanti ke ayat. Ya. Iya, bismillah. Nanti Bu Nur teh gini. Kalau ini apa tadi? Astata. Liurau. Berat. Kalau berat? Asqola kah? Iya. Kalau amal-amal, a'malahum. Pada hari itu, yauma idin. Ya. Menceritakan tuhadisu. Pada bertanya. Aqala. Aqala. Malaha. Apa ini? Apa yang terjadi? Malaha. Apa ini gitu? Malaha. Iya, Masya Allah. Kasih. Sekarang nomor 9. Iya, nomor 9 tadi udah keluar, ada izin. Nah, nomor 10 Bu Heni. Masya Allah. Baik saja. Ya, Bu Heni, sekali lagi disebutkan dari 1 sampai 8. 1 apa? Baik saja. 1 T telah terguncang. 2 N ngeluarin beban beratnya, bumi telah mengeluarkan beban beratnya. Yang ketiga, M manusia pada bertanya, malaha apa yang terjadi, malaha. P 4P pada hari itu berita. Bumi menyampaikan ahbaroha beritanya. Kemudian yang kelima S sungguh Tuhanmu telah memberitahu demikian itu perintahnya dari wahyu auhalaha dari wahyu. Iya. 6. Kemudian 6 lihat amal-amal kita dari yang kubur dibangkitkan, kemudian bertanya ya dari luar kubur. Kemudian yang ke-7 jelas apabila kita menanam kebaikan darotin seberat zahro akan dibalas dengan kebaikan. Niscaya akan melihatnya. Buruk atau balasan buruk. Iya. Balasan buruk juga akan diperlihatkan. Iya, Masya Allah. Ini apa? Bu Heni, ini apa? Bumi itu telah mengeluarkan berhamburan. Ahroja mengeluarkan. Ahroja. Ardu. Ahroja. Kalau beban berat apa? Ya miskola. Askolah. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi
Manusia bertanya, waqalal insanu ma laha terjadi. Nah, Jadi Bu, ini bumi itu sekarang sebenarnya udah capek, udah resah gitu ya, udah kalau pengen muntah deh ngelihat banyak manusia yang banyak kedoliman itu. Jadi setiap harinya itu bumi itu bilang sama Allah, ya Allah sekarang aja ya Allah. Itu sekarang saya udah muak ngelihat kelakuan manusia itu. Begitu. Tuh, pernah dengar gitu nggak cerita gitu? Kalau saya pernah dengar. Nah, dari ustadz banyak. Bumi itu setiap sampai berapa ratus kali memohon kepada Allah untuk supaya hancurkan saja. Karena banyak orang yang sibuk kayak tidak pernah berzikir, tidak pernah mau berterima kasih, tidak banyak bersyukur. Nah, gitu. Kata Allah gini, sabar, sabar hei bumi. Mungkin sebentar lagi ada perubahan tuh. Mungkin sebentar lagi mereka akan masuk Islam tuh. Mungkin mereka bentar lagi akan sadar tidak akan korupsi. Mungkin sebentar lagi mereka tidak akan terus mencari dunia. Begitu, Bun. Gitu. Jadi terus-terus. diberi waktu ya Ustaz. Iya. Mereka itu sekarang lagi Allah itu makan. Kasihan gitu ya. Ngelihat Tuhan itu Allah itu sayang kepada kita. Mungkin nanti sebentar lagi tuh lagi pada tidur tuh hafalannya masih ini biarin aja dulu. Mungkin nanti kalau setelah ini jadi paham, biarkan aja. Kata bumi gini, nggak mau, saya pengen hancurkan semua. Saya udah nggak kuat melihat, nggak pernah banyak bersyukur katanya, nggak pernah berterima kasih kepadamu ya Rob, kasihan engkau ya Rob gitu. Malah pada menyembah patung-patung, menyembah api. Engkau yang menciptakan api, apinya yang disembah, bukan engkau yang menciptakannya yang disembah. Gitu. Masya Allah ya. Nah itu dipraktekannya itu seperti itu Bunda. Nanti Bunda sebentar lagi kan asar nih. Kita hafalkan, lalu masukkan dalam hati, menangislah ya. Rakaat pertama itu lagi, rakaat kedua itu lagi, gitu. Ya sampai bundanya hafal. Nanti bunda sambil nyapu nomor 5 al-jaljalah apa? Itu. Bi'anna. Baka auhalaha. Nomor 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Nomor 7. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, cara murojaahnya begitu ya. Diacak-acak lagi nyapu, tapi jangan ngelihat Quran. Sebisanya di sini. Nomor 2. Apa nomor 2 ya yang tahu? Wa akhrajatil Itu sekolah. Hari itu manusia menyampaikan. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Al-Fatihah nomor 6. Gitu ya. Al-Fatihah aja belum paham. Bigoiril. Nasrotol mustaqim. Atau mustaqim. Gitu, harus paham, dipahami, dihayati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gak kerasa jam 3, Masya Allah ya. Nah itu ya asiknya kita mencintai Al-Quran dengan metode seperti ini. Tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu udah 1,5 jam, gak kerasa. Gak ngantuk ya, tapi kita semangat gitu. Gak ada bosannya kan Bu? Gak bosan kan Bu Neng diulang? Enggak. Al-Quran itu Al-Quran tuh nggak mau membosankan, yang Al-Quran baru membosankan. Kalau Al-Quran sekali baca langsung bosan, beritanya itu lagi. Kalau ini beritanya belum paham, belum ngerti, nahwu sorobnya apa,
tadribnya apa, irobnya apa, tuh banyak. Ya. Terima kasih. Masya Allah, mohon maaf lahir batin. Kita tutup saja dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Alhamdulillahirrahmanirrahim. jadi karena grup ini adalah kendaraan kita ya, sama-sama saling memanggil. Ya, mana Bu Nopida, mana Bu Nur, mana Bu Nurul, Bu Heni, semuanya kita panggil di sini ya, untuk bareng di surga nanti. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan kasiron atas ilmu dan bimbingannya. Semoga saja selalu sehat dan diberikan pahala yang berlimpah. Dan kita semua, hikmahnya juga semoga Allah selalu mudahkan, Allah istiqomahkan untuk terus bisa menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, dan bersahabat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiqillah wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Ci Iyun. Sama-sama. Assalamualaikum Dadah Bu Eneng. Izin ya Bun. Dadah.